Pelajaran Timnas Indonesia di Piala AFF. Timnas Indonesia menggunakan 4 pemain naturalisasi termasuk 2 pemain keturunan di Piala AFF 2022. Pemain tersebut yakni Mark Locke, Ilyas Pasojevic, Sandy Walsh, dan Jordi Amat. Sebelum Piala AFF 2022 sendiri, Timnas Indonesia juga pernah menggunakan 4 pemain naturalisasi di Piala AFF. Momen itu terjadi di Piala AFF 2014 yang dilangsungkan di Vietnam dan Singapura. Di mana saat itu pelatih Timnas Indonesia Alfred Riedel memanggil 4 pemain naturalisasi yakni Christian Gonzalez, Sergio Van Dijk, Victor Igbonevo, dan Rafael Maitimo. Nama-nama tersebut bisa dikatakan bukan pemain biasa pada saat itu. Christian Gonzalez merupakan raja gol di Liga Indonesia. Sementara Rafael Maitimo pernah membela Timnas Belanda Junior bersama dengan Robin van Persie. Kemudian Victor Igbonevo merupakan salah satu bek terbaik di Liga Indonesia saat itu. Terakhir ada nama Sergio Van Dijk berpengalaman menjadi top skor Liga Australia, salah satu kompetisi terbaik di Asia. Namun sayangnya laga skuad Garuda harus terhenti di fase grup setelah kalah bersaing dari Vietnam dan Filipina. Dengan pelajaran tersebut, wajib halnya pemain-pemain naturalisasi yang ada di skuad Timnas Indonesia saat ini menunjukkan kelasnya, di mana mereka wajib menunjukkan memang layak dinaturalisasi dan siap berjuang habis-habisan demi Timnas Indonesia. Terlebih lagi, Sintayong sendiri menegaskan berhasrat mencetak sejarah yakni membawa Timnas Indonesia juara Piala AFF 2022. Modal kuat Timnas Indonesia untuk meraih trofi Piala AFF 2022. Yang pertama, sentuhan tangan dingin Sintayong. Salah satu kelebihan Sintayong bersama dengan Timnas Indonesia ialah mampu meningkatkan mentalitas para punggawa Garuda, di mana terbukti ketika Timnas Indonesia berjuang di kualifikasi Piala Asia 2023 kemarin. Negara Timur Tengah yang selalu menjadi momok bagi skuad Garuda mampu diimbangi permainannya bahkan dikalahkan. Untuk edisi kali ini, dengan segala keterbatasan, Sintayong diyakini juga bisa menyulap skuad Timnas Indonesia jadi tim menakutkan di Piala AFF 2022. Apalagi sebagian pemain sudah mendapatkan chemistry atau kebersamaan karena sudah bersama sejak Piala AFF 2020 lalu dan kualifikasi Piala Asia 2023 kemarin. Yang kedua, adanya pemain keturunan tambahan. Timnas Indonesia mendapatkan tenaga tambahan di Piala AFF 2022 kali ini, yaitu dengan kehadiran 2 pemain keturunan yang baru dinaturalisasi. Mereka adalah Jordi Amat dan Sandy Walsh. Pengalaman keduanya di Eropa bisa menjadi senjata baru Sintayong untuk mengatasi kekurangan skuad Garuda selama ini. Selain Sandy Walsh dan Jordi Amat, Timnas Indonesia juga kedatangan naturalisasi muka lama. Mereka adalah Mark Locke dan Ilyas Pasojevic yang bisa dikatakan striker tertajam di Liga 1 beberapa musim terakhir. Yang ketiga, faktor tuan rumah. Satu faktor lain yang bisa membuat Timnas Indonesia juara di Piala AFF 2022 tahun ini adalah faktor sebagai tuan rumah. Timnas Indonesia memiliki memori menarik sebagai tuan rumah. Sejauh ini, satu-satunya gelar Indonesia di ajang ini diraih saat menjadi tuan rumah Piala AFF U19 dan AFF U16, yakni pada tahun 2013 dan 2016. Dengan dukungan penuh dari pecinta sepak bola tanah air, motivasi punggawa Garuda untuk merebut gelar juara bisa dipastikan akan meningkat. India mundur dari calon tuan rumah Piala Asia 2027, peluang Indonesia terbuka. Nama Indonesia kembali muncul di bursa pencalonan tuan rumah Piala Asia 2027 usai India resmi mengundurkan diri.
Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Konfederasi Sepak Bola Asia melalui laman resmi AFC usai menerima surat pengunduran diri dari Federasi Sepak Bola India atau AIFF. Diketahui India menyusul 3 negara lainnya yang batal mengajukan diri menjadi tuan rumah Piala Asia 2027. Ketiga negara tersebut adalah Uzbekistan, Iran, dan Qatar. Terkhusus Qatar, negara ini mundur setelah menerima tawaran menjadi tuan rumah Piala Asia 2023 menggantikan China. Setelah India menarik diri, kini menyisakan Arab Saudi menjadi satu-satunya kandidat tuan rumah Piala Asia 2023. Tawaran dari Federasi Saudi SAFF akan menjadi satu-satunya yang diajukan ke Kongres AFC pada Februari 2023 mendatang. Arab Saudi menyatakan keseriusan mereka membidik tuan rumah Piala Asia 2023 untuk menghibur penggemar sepak bola di negara itu. Hal ini menyusul prestasi timnas Arab Saudi di Piala Dunia 2022 yang mampu mengalahkan Argentina 2-1 di fase grup beberapa waktu yang lalu. Indonesia sendiri sebelumnya telah mengajukan diri menjadi tuan rumah Piala Asia 2023 sebelum dilempahkan ke Qatar. Namun, Indonesia kurang dipertimbangkan lantaran insiden tragedi Kanjuruhan menewaskan ratusan orang pada Oktober lalu. Di lain sisi, terpilihnya Qatar membuat turnamen 4 tahunan itu berpotensi tidak bisa digelar pada tahun depan dan direncanakan akan diadakan pada Januari 2024. Hal ini mengingat agenda padat Qatar termasuk penyelenggaraan Piala Dunia 2022 serta menghindari udara panas.